Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, hiduplah seorang bidan bernama Sari. Ia terkenal karena kepandaiannya menangani persalinan dan ramah kepada semua warga desa. Suatu malam, saat sedang membantu seorang ibu melahirkan, terdengar suara aneh dari hutan. Sari memutuskan memeriksa suara itu. Tiba-tiba, sinar terang muncul di hutan dan ia diselimuti kabut. Ketika kabut hilang, ia menemukan dirinya berada di tengah kota Saranjana. Kota gaib yang tak terlihat oleh manusia biasa. Orang-orang berseragam aneh mendekatinya. Sari dibawa ke istana, bertemu dengan Raja Saranjana. Raja menjelaskan bahwa istrinya, Ratu Amara, sedang hamil dan mengalami kesulitan melahirkan. Bidan desa ini dipilih karena kesaktiannya dalam ilmu persalinan, yang diyakini bisa membantu ratu. Sari merasa takut dan rindu kampungnya. Ia mencoba menolak, tapi raja menekankan bahwa keselamatan ratu dan bayi sangat tergantung padanya. Sari pun mulai belajar memahami lingkungan dan kebiasaan orang Saranjana agar bisa membantu ratu dengan benar. Sari menyiapkan semua peralatan persalinan gaib yang tersedia di istana. Ia mempelajari ramuan dan doa khusus yang digunakan oleh orang Saranjana untuk memudahkan kelahiran. Sambil menenangkan diri, ia mulai merasa yakin bisa membantu. Saat malam persalinan tiba, Ratu Amara mulai merasakan sakit yang luar biasa. Sari dengan tenang memimpin proses persalinan, menggunakan ilmu tradisional dan ramuan Saranjana. Ada momen menegangkan ketika bayi sempat tercekik di rahim, tapi Sari berhasil menyelamatkan ibu dan bayi. Bayi lahir dengan selamat. Raja dan ratu sangat berterima kasih. Mereka memberi Sari hadiah berupa jimat pelindung dan kemampuan khusus untuk membantu persalinan lebih mudah, yang membuatnya lebih dihormati di desanya nanti. Sari diantar pulang oleh para pengawal Saranjana. Ia kembali ke desanya dengan aman, membawa pengalaman dan ilmu baru. Warga desa tak percaya cerita tentang kota gaib itu, tapi Sari tetap menyimpan rahasia dan jimat dari Raja Saranjana. Sari kini lebih percaya diri dan dihormati sebagai bidan yang sakti. Ia sering menggunakan ilmu baru yang didapat untuk membantu ibu-ibu desa sambil mengenang pengalamannya di kota Saranjana. Setelah kembali ke desa, Sari menyadari jimat yang diberikan Raja Saranjana berkilau lembut di malam hari. Setiap kali ia menggunakannya, ia merasakan energi hangat dan tenang. Sari mulai mempraktikkan beberapa ilmu ramuan yang dipelajarinya, dan hasilnya luar biasa. Persalinan ibu-ibu desa berjalan lebih lancar. Namun, tanda-tanda dari kota gaib itu membuatnya selalu waspada, seolah kota Saranjana ingin memanggilnya kembali suatu saat nanti. Kehadiran Sari sebagai bidan sakti mulai terdengar ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang dari jauh untuk meminta bantuannya. Ada yang penasaran, ada yang ingin menguji kehebatannya. Sari tetap rendah hati. Meski hatinya kadang rindu kembali ke kota Saranjana, ia pun mulai menulis catatan rahasia tentang pengalamannya, agar ilmu itu tidak hilang begitu saja. Suatu malam, Sari melihat cahaya samar di tepi hutan. Ia merasa seperti dipanggil. Ada perasaan aneh, takut namun penasaran. Cahaya itu hilang begitu ia mendekat, tapi meninggalkan sejumput aroma bunga dan daun yang asing baginya. Ia mulai menyadari, meski ia kembali ke dunia manusia, kota Saranjana masih memantau dan menjaga jalannya. Beberapa minggu kemudian, seorang ibu dari desa tetangga datang tergopoh-gopoh. Ia sedang mengalami persalinan sulit. Sari menggunakan ramuan dan doa yang dipelajari dari kota Saranjana. Dengan bantuan jimatnya, Sari berhasil menenangkan ibu itu dan membantu bayi lahir dengan selamat. Orang-orang desa mulai percaya bahwa Sari memiliki keistimewaan lebih dari bidan biasa. Sari semakin dekat dengan alam di sekitarnya. Ia belajar dari binatang, suara hutan, dan arus sungai untuk memahami tanda-tanda alam. Kadang, ia memimpikan kota Saranjana dalam tidurnya, di mana para pengawal dan Ratu Amara tersenyum padanya. Ia mulai memahami bahwa ilmu yang ia peroleh bukan sekadar medis, tapi juga menghubungkan manusia dengan energi alam dan gaib. Suatu hari, ada seorang ibu yang mengalami komplikasi berat. Sari hampir putus asa, karena semua cara yang ia tahu tampak tak berhasil. Dalam kebingungan,
Ia memegang jimat dari Raja Saranjana dan berdoa, mengingat semua teknik yang diajarkan Ratu Amara. Perlahan, bayi itu berhasil lahir dengan selamat. Pengalaman ini mengajarkan Sari bahwa kesabaran dan ketenangan adalah kunci dalam setiap persalinan. Seorang pedagang dari kota membawa kabar tentang fenomena aneh. Cahaya di hutan, suara-suara gaib, dan orang-orang hilang sebentar. Pedagang itu penasaran dan datang untuk menguji Sari. Sari menghadapinya dengan tenang, memberi pertolongan sederhana pada istrinya yang sedang melahirkan. Orang asing itu terkesan, tapi Sari tetap merahasiakan kota Saranjana dan jimatnya. Sari mulai melatih beberapa murid muda di desa. Ia mengajarkan cara membuat ramuan persalinan, doa keselamatan ibu dan bayi, dan cara membaca tanda-tanda alam untuk membantu proses kelahiran. Namun, ia selalu mengingatkan muridnya agar rahasia kota Saranjana tetap aman. Ilmu itu bukan sekadar teknik, tapi juga hati yang sabar dan ikhlas. Suatu malam, Sari bermimpi bertemu Ratu Amara. Ratu itu tersenyum, mengatakan bahwa Sari telah menjadi bagian dari sejarah mereka. Ratu meminta Sari untuk selalu menjaga persalinan ibu-ibu, desa, dan mengingat bahwa ia tetap dipilih karena ketulusan hatinya. Sari bangun dengan rasa damai dan percaya bahwa kota Saranjana masih mengawasinya dari jauh. Desa Sari mulai hidup lebih harmonis. Persalinan menjadi lancar, dan orang-orang saling membantu. Sari merasa bangga, bukan karena pujian, tapi karena setiap nyawa yang selamat membuat hatinya tenang. Ia mulai menulis catatan panjang tentang pengalaman dan ilmu yang ia pelajari, berharap suatu saat murid-muridnya bisa meneruskan warisan ini. Di malam purnama, jimat Sari bergetar lembut. Ia merasakan pesan dari kota Saranjana. Suatu saat nanti, ia mungkin akan dipanggil kembali untuk tugas yang lebih besar. Sari tersenyum, siap menerima panggilan itu ketika waktunya tiba, sambil tetap menjadi bidan yang bijak, sabar, dan dihormati di desanya. Beberapa bulan setelah pengalaman pertamanya, Sari mulai merasakan keanehan di hutan dekat desanya. Binatang-binatang bertingkah aneh, suara gaib terdengar di malam hari. Ia mulai curiga bahwa kota Saranjana sedang memperhatikan atau mungkin ada masalah yang mengancam keseimbangan alam. Sari bermimpi kembali bertemu Ratu Amara. Dalam mimpi itu, Ratu tampak cemas. Ia menunjukkan sebuah bayangan gelap di kota Saranjana yang mengancam keselamatan rakyatnya. Sari terbangun dengan rasa takut, tapi juga tekad untuk membantu jika panggilan datang. Keesokan harinya, jimat Sari bergetar dan muncul cahaya samar. Ia menyadari ini adalah panggilan dari kota Saranjana. Dengan hati-hati, ia mempersiapkan diri dan pergi ke hutan, masuk ke kabut misterius yang membawanya kembali ke kota gaib. Di kota Saranjana, Raja menyambut Sari dengan hangat. Ia menjelaskan bahwa ada ancaman misterius. Seorang penguasa gaib yang iri terhadap kota. Mereka ingin mencuri ilmu dan kekuatan mereka. Sari diminta untuk membantu, bukan hanya sebagai bidan, tapi sebagai penjaga keseimbangan. Ratu Amara mengajari Sari teknik lanjutan. Menyembuhkan tidak hanya manusia, tapi juga roh dan energi alam. Sari belajar membaca aura, mengusir energi negatif, dan memanfaatkan ramuan untuk menenangkan roh gelisah. Setiap latihan membuatnya lebih kuat, tapi juga lebih lelah. Sari diminta menghadapi roh gelap di hutan kota Saranjana. Ia harus menenangkan roh tersebut agar tidak mengganggu warga kota. Dengan jimat dan doa, Sari berhasil menenangkan roh itu. Keberhasilan ini membuatnya semakin dihormati. Namun ia juga mulai merasakan tanggung jawab besar yang dibebankan padanya. Sari kembali ke desa, membawa ilmu baru dan ramuan langka. Ia mulai menolong lebih banyak ibu hamil, bahkan yang mengalami komplikasi berat. Warga desa kagum, tapi Sari tetap rendah hati dan merahasiakan hubungannya dengan kota Saranjana. Seorang tetua desa yang bijak datang menemui Sari. Ia mengatakan bahwa desa itu dulu pernah memiliki hubungan dengan alam gaib, dan sekarang kemampuan Sari adalah kunci menjaga keseimbangan. Sari mulai menyadari bahwa tugasnya lebih besar daripada yang ia bayangkan. Suatu malam, cahaya jimat Sari padam sebentar. Ia merasakan energi negatif mendekat ke desanya.
Beberapa bayi di desa mengalami kesulitan lahir, walaupun Sari ada untuk menolong. Ia sadar ada kekuatan gelap yang mencoba mengganggu manusia dan kota Saranjana sekaligus. Sari kembali ke kota Saranjana. Raja dan Ratu mengatur strategi. Sari diminta menolong desa-desa di pinggir kota, sekaligus menjadi penghubung antara manusia dan Saranjana. Ia mulai memahami bahwa misinya kini melampaui sekadar menjadi bidan. Ratu Amara mengajarkan Sari ramuan khusus yang bisa melindungi bayi dan ibu dari energi negatif. Sari mulai menebar ramuan ini di desanya, dan efeknya sangat terlihat. Persalinan menjadi lebih aman, dan anak-anak lebih sehat. Sari belajar berkomunikasi dengan roh hutan dan sungai. Ia bisa meminta bantuan mereka saat menghadapi energi gelap. Kadang roh-roh ini muncul dalam bentuk cahaya atau hewan kecil untuk memberi peringatan. Sari merasa hubungan antara manusia dan alam semakin kuat. Saat malam purnama, beberapa bayi di desa tiba-tiba menangis bersamaan dan tidak bisa ditenangkan. Sari merasa ada energi asing yang mengganggu. Dengan jimat dan doa, ia berhasil menenangkan mereka. Ia mulai menyadari bahwa ancaman gelap kini lebih serius dan lebih sering terjadi. Ratu Amara mulai membuka sebagian rahasia kota. Ada wilayah yang tersembunyi dari manusia. Tempat roh-roh suci menjaga keseimbangan dunia. Sari diberi izin untuk masuk dan belajar, tapi hanya dengan tanggung jawab besar. Ia merasa terhormat sekaligus berat beban tugasnya. Sari mulai melatih seorang gadis muda dari desa sebagai murid. Ia mengajarkan doa, ramuan, dan cara membaca tanda alam. Murid ini belajar cepat, dan Sari merasa senang karena ilmu Saranjana bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Suatu malam, energi gelap menyerang hutan di sekitar desa. Sari dengan muridnya bekerja sama menenangkan Roro dan menjaga bayi serta ibu hamil tetap aman. Ini menjadi pengalaman pertama bagi muridnya. Menghadapi bahaya nyata, Raja mulai lebih mempercayai Sari. Ia menyadari bahwa Sari bukan hanya bidan, tapi juga pelindung keseimbangan antara dunia manusia dan Saranjana. Ia diberi gelar kehormatan dan jimat tambahan untuk memperkuat kemampuannya. Sari diminta memasuki wilayah terlarang di kota Saranjana untuk membantu roh yang sakit. Ia menghadapi tantangan berat. Kabut tebal, suara-suara gaib, dan bayangan misterius. Dengan kesabaran dan ilmu yang ia miliki, Sari berhasil menenangkan roh itu dan membawa kedamaian sementara. Sari mulai menyadari bahwa menjadi bidan bukan sekadar membantu lahirnya bayi, tapi juga menjaga keseimbangan kehidupan. Ia belajar menggabungkan ilmu manusia dan gaib, hati yang ikhlas, serta kesabaran. Desa mulai aman, dan ia dihormati sebagai bidan sakti. Di malam terakhir sebelum kembali ke desanya, Ratu Amara memberikan pesan khusus. Kau telah menjadi jembatan antara dunia manusia dan kami. Teruslah menjaga keseimbangan. Jangan pernah tergoda menggunakan ilmu ini untuk keserakahan. Sari pulang dengan rasa damai dan tanggung jawab besar. Menyadari misinya belum selesai. Beberapa bulan setelah misi terakhirnya, Sari mulai merasakan energi gelap yang kembali mendekati desanya. Bayangan samar terlihat di tepi hutan saat malam. Ia merasa ini bukan gangguan biasa, melainkan peringatan dari musuh yang lebih kuat. Sari kembali ke kota Saranjana. Raja dan Ratu menemuinya secara rahasia di ruang dalam istana. Mereka menjelaskan bahwa ada kekuatan gelap yang ingin menembus dunia manusia dan menguasai kota Saranjana. Sari diminta menjadi penengah sekaligus pelindung desa dan kota. Ratu Amara mengajarkan Sari teknik meditasi lanjutan untuk memperkuat jiwa dan pikiran. Sari belajar menenangkan dirinya di tengah energi negatif, agar tidak mudah terseret emosi saat menghadapi roh gelap atau musuh gaib. Kembali ke desa, Sari menemukan beberapa bayi menangis tanpa sebab. Tanaman layu mendadak, dan hewan liar gelisah. Ia menyadari bahwa musuh gelap mulai menyerang dunia manusia. Dengan jimat dan ilmu Saranjana, Sari mencoba menenangkan energi yang kacau. Sari mulai melatih murid kedua, seorang pemuda desa yang gigih dan berani. Ia belajar doa, ramuan, dan cara menghadapi energi gelap. Sari menyadari bahwa ilmu ini perlu diwariskan
agar desa dan kota Saranjana tetap aman di masa depan. Suatu malam, bayangan besar muncul di hutan. Sari dan murid-muridnya menghadapi energi gelap itu. Dengan jimat dan teknik yang dipelajari dari Ratu Amara, mereka berhasil menahan serangan itu, namun Sari terluka ringan. Ia menyadari musuh kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ratu Amara memberikan Sari ramuan kuno yang hanya digunakan dalam keadaan darurat. Ramuan ini bisa memperkuat kekebalan bayi dan ibu hamil terhadap energi gelap, serta memberikan perlindungan sementara bagi manusia yang terpapar. Sari merasa ini akan menjadi kunci untuk mencegah malapetaka. Sari kini harus menjaga desanya dan membantu kota Saranjana dari serangan energi gelap. Ia mulai merasakan beban berat, tanggung jawab besar, rasa rindu kampung, dan ketakutan menghadapi musuh yang tak terlihat. Ia belajar membagi waktu antara desa dan kota. Sambil tetap melatih murid-muridnya, Sari bertemu roh pelindung kota yang memberi petunjuk tentang kelemahan musuh gelap. Ia belajar bahwa kekuatan gelap bisa ditahan dengan kesucian hati, ketenangan pikiran, dan doa tulus. Ini menjadi pelajaran penting baginya. Kekuatan sejati berasal dari hati, bukan hanya jimat atau ramuan. Suatu malam purnama, musuh gelap menyerang desa dengan energi besar. Bayangan melintas di langit, dan tanaman, hewan, serta manusia terpengaruh. Sari dan murid-muridnya berusaha menahan gelombang energi itu. Dengan doa, ramuan dan jimat, mereka berhasil melindungi desa. Tapi Sari merasa ini baru awal dari ujian yang lebih berat. Sari merenung atas serangan itu. Ia sadar bahwa persiapan mental, fisik dan ilmu harus seimbang. Ia mulai menulis catatan rinci tentang pengalaman ini, agar murid-muridnya bisa belajar dari kesalahan dan strategi pertahanan. Raja dan ratu semakin mempercayai Sari. Mereka memberi izin untuk mengakses lebih banyak ilmu rahasia kota Saranjana, termasuk doa pelindung untuk wilayah manusia dan cara berkomunikasi dengan roh alam secara langsung. Sari merasa tanggung jawabnya semakin besar, tapi juga lebih kuat. Sari bertemu seorang roh tua bijaksana di hutan kota Saranjana. Roh itu menjadi penasihatnya, mengajarkan cara menenangkan energi gelap tanpa merusak alam. Sari merasa persahabatan ini membantunya memahami keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. Suatu malam, desa dikejutkan oleh energi gelap yang lebih halus. Suara aneh, bayangan samar, dan bayi yang menangis terus-menerus. Sari dan murid-muridnya menggunakan ilmu baru untuk menenangkan situasi. Belajar bahwa tidak semua ancaman terlihat langsung. Murid-murid Sari mulai menunjukkan keberanian nyata. Mereka membantu menenangkan bayi dan ibu hamil saat energi gelap menyerang. Sari bangga menyadari bahwa ilmu dan pengalaman yang ia wariskan mulai membuahkan hasil. Ratu Amara memberikan Sari ramuan cahaya yang bisa menyebar di desa dan menenangkan energi negatif untuk sementara waktu. Ramuan ini menjadi senjata penting bagi Sari. Untuk menghadapi serangan yang semakin intens, Sari menemukan bahwa ada musuh gaib yang bersembunyi di desa, mencoba menipu manusia dengan wujud lembut. Ia harus menggunakan kemampuan membaca tanda alam dan intuisi gaib untuk menemukan dan menenangkan roh itu tanpa membahayakan manusia. Sari dan murid-muridnya mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan terakhir dari musuh gelap. Mereka menanam ramuan pelindung, memperkuat doa, dan menjaga bayi serta ibu hamil dengan penuh perhatian. Sari merasa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Musuh gelap menyerang dengan kekuatan penuh. Sari, murid-muridnya, dan roh pelindung kota Saranjana berjuang bersama. Dengan doa, jimat, ramuan, dan keberanian, mereka menahan serangan. Desa dan kota berhasil aman, tapi Sari menyadari bahwa keseimbangan selalu membutuhkan kewaspadaan dan pengorbanan setelah pertempuran. Desa kembali tenang. Sari menatap jimat dan ramuan yang diberikan Ratu Amara. Tersenyum. Ia sadar tugasnya sebagai bidan dan pelindung dunia manusia serta kota Saranjana adalah panggilan hidupnya. Murid-muridnya kini siap meneruskan ilmu. Dan Sari merasa damai, mengetahui bahwa ia telah menjadi jembatan antara dua dunia. Sari menerima panggilan misterius dari kota Saranjana melalui jimatnya. Kali ini,
bukan hanya ancaman energi gelap, tapi sesuatu yang lebih besar. Keseimbangan dunia manusia dan gaib sedang berada di ambang bahaya. Sari harus bersiap menghadapi ujian terberatnya. Di kota Saranjana, Sari dipandu menuju Roh Agung, penjaga utama kota. Roh ini menekankan bahwa tantangan terakhir akan menguji hati, pikiran, dan kemampuan Sari secara keseluruhan. Sari mulai merasakan beratnya tanggung jawab yang selama ini ia jalani. Ratu Amara memberikan ramuan khusus dan doa terakhir untuk menghadapi kekuatan gelap yang semakin besar. Sari mengumpulkan murid-muridnya, melatih mereka menghadapi segala kemungkinan, termasuk pertempuran gaib, penyembuhan ibu dan bayi dalam kondisi ekstrem, serta menjaga ketenangan hati. Serangan terakhir datang dalam bentuk bayangan yang tidak tampak sepenuhnya, energi negatif yang menembus langit dan tanah. Sari dan murid-murid Nia harus mengandalkan intuisi, jimat, dan kekuatan hati untuk melawan ancaman yang sulit diukur. Sari menggunakan ramuan cahaya yang diberikan Ratu Amara. Ramuan ini menyebar ke seluruh desa, menenangkan Roro yang terganggu, dan memberikan perlindungan sementara bagi manusia. Bayangan gelap mulai mundur perlahan, menunjukkan kekuatan kombinasi doa, ilmu, dan niat tulus. Dalam pertempuran terakhir, salah satu murid Sari terluka akibat energi gelap. Sari menenangkan murid itu dengan ramuan dan doa, mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi tetap bertindak benar di tengah bahaya. Ratu Amara dan Raja mengungkapkan rahasia terdalam. Kota Saranjana adalah pusat energi keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Jika kota itu terganggu, kedua dunia akan hancur. Sari menyadari bahwa tugasnya selama ini jauh lebih besar daripada sekadar membantu persalinannya adalah penjaga keseimbangan kedua dunia. Sari harus membuat keputusan sulit, menggunakan seluruh energi jimat untuk menahan bayangan gelap sementara yang bisa melemahkan dirinya. Dengan keberanian, ia melakukan itu, mengetahui bahwa ini satu-satunya cara melindungi desa dan kota Saranjana. Bayangan gelap berhasil ditahan. Desa aman, bayi lahir dengan selamat, dan keseimbangan sementara pulih. Sari merasa lega, tapi juga menyadari bahwa musuh mungkin akan kembali suatu saat. Ia menanam ramuan pelindung di seluruh desa untuk berjaga-jaga. Raja dan Ratu memberi penghargaan tertinggi. Jimat terakhir yang menghubungkan hati Sari dengan kota Saranjana, memberi kemampuan untuk merasakan bahaya dan energi dari jarak jauh. Sari kini benar-benar menjadi bagian dari kota gaib dan dunia manusia sekaligus. Sari kembali ke desa dengan damai. Murid-muridnya sudah matang dan mampu menghadapi energi negatif sendiri. Desa menjadi aman dan berkembang. Persalinan lancar, dan orang-orang mulai menghormati Sari sebagai bidan sakti sekaligus pelindung desa. Walau desa aman, Sari tetap waspada. Cahaya jimatnya terkadang bergetar, memberi peringatan bahwa tugasnya belum selesai sepenuhnya. Ia belajar bahwa sebagai penjaga keseimbangan, ia harus selalu siap menghadapi tantangan baru. Desa mengadakan perayaan sederhana untuk menghormati Sari. Ia menolak pujian berlebihan, tapi merasa bahagia karena bisa melindungi ibu, bayi, dan desa dari ancaman gaib. Ia semakin menyadari pentingnya kerjasama antara manusia dan alam. Murid-murid Sari mulai mengatasi masalah sendiri. Sari merasa lega, mengetahui ilmu dan tanggung jawab mulai diwariskan dengan baik. Ia mulai menulis buku rahasia yang berisi catatan pengalaman dan ilmu dari kota Saranjana. Beberapa roh gelap dari masa lalu mencoba kembali menggoda desa. Sari menggunakan ilmu, doa, dan intuisi untuk menenangkan mereka. Ia menyadari bahwa menghadapi masa lalu adalah bagian dari menjadi pelindung yang bijak. Sari menerima mimpi dari Ratu Amara, berisi pesan bahwa keseimbangan dunia manusia dan Saranjana adalah tugas berkelanjutan. Ia diminta terus menjaga desa, melatih murid, dan tidak pernah menggunakan ilmu untuk keserakahan. Ratu memberikan satu botol ramuan simbolik tidak untuk keabadian fisik, tapi untuk menjaga semangat dan ketenangan hati Sari. Ini menjadi simbol bahwa
Kekuatan sejati berasal dari hati yang murni. Sari menikmati momen damai di desa, bersama murid-muridnya dan warga yang ia bantu. Ia menyadari, meski ancaman selalu ada, keberanian, ilmu, dan ketulusan hati mampu menciptakan keseimbangan dan kedamaian. Sari menulis catatan lengkap tentang pengalaman dan ilmu Saranjana. Catatan ini akan diwariskan kepada murid-muridnya, memastikan generasi berikutnya dapat melindungi desa dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. Sari menatap matahari terbit dari bukit dekat desa. Ia tersenyum, tahu bahwa perjalanan hidupnya penuh ujian, keajaiban, dan tanggung jawab besar. Desa aman, murid-murid siap meneruskan ilmu, dan kota Saranjana tetap terjaga. Sari merasa damai, menyadari bahwa ia telah menjadi jembatan antara dua dunia. Seorang bidan sakti yang meninggalkan warisan abadi.